Namo Buddhaya. Hari ini, saya akan menggali lebih dalam ke dalam pikiran saya untuk menemukan apa yang sebenarnya tersembunyi di sana saat ini. Bisakah saya mengetahuinya dan membagikannya dengan Anda? Pikiran kita luar biasa kuat. Namun, seringkali kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Kita membuat keputusan, bereaksi terhadap situasi, dan merasakan emosi tanpa benar-benar menyadari alasannya. Seolah-olah ada percakapan rahasia yang terjadi di kepala kita, dan kita tidak selalu diundang untuk mendengarnya. Tetapi, bagaimana jika kita bisa mengakses percakapan itu? Bagaimana jika kita bisa mengungkap pikiran tersembunyi yang mengarahkan hidup kita sehari-hari? Pernahkah Anda memikirkan sesuatu yang kemudian bertanya, dari mana itu datang? Atau, mengapa saya memikirkan itu? Pikiran kita seperti mesin yang terus-menerus menghasilkan pikiran, emosi, dan reaksi tanpa izin kita. Yang lebih mengkhawatirkan, kita tidak selalu menyadarinya. Pikiran-pikiran itu bisa dipicu oleh apa saja, kesenangan, seseorang atau situasi, dan sebelum kita menyadarinya, kita terjebak dalam siklus pemikiran negatif atau gejolak emosional. Pikiran kita dirancang untuk merespon lingkungan dengan cara yang seringkali tidak kita sadari. Kita menangkap petunjuk, membuat asosiasi, dan membentuk keyakinan tanpa sadar. Pola-pola tersembunyi ini dapat membentuk seluruh pengalaman hidup kita. Jadi, bagaimana kita bisa menjelajahi dunia tersembunyi ini? Bagaimana kita bisa lebih sadar tentang apa yang benar-benar terjadi dalam pikiran kita? Salah satu tantangan terbesar adalah pikiran kita selalu berubah. Pikiran, emosi, dan sensasi muncul dan menghilang dengan cepat. Rasanya seperti mencoba menangkap ikan dengan tangan kosong, licin dan sulit digenggam. Namun, bagaimana jika kita bisa memperlambat proses ini? Bagaimana jika kita bisa mengamati pikiran dan emosi kita tanpa menghakimi untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang sebenarnya menggerakkan kita? Ada berbagai jenis pikiran tersembunyi yang dapat mempengaruhi perilaku kita. Beberapa di antaranya jelas, seperti ketakutan dan kecemasan. Tetapi yang lain lebih halus, seperti keyakinan bawah sadar tentang diri kita atau kemampuan kita. Ada juga pikiran aspiratif, yang mendorong kita untuk mencapai tujuan dan impian kita. Masalahnya, pikiran-pikiran ini sering bertentangan, membuat kita merasa bingung atau terjebak. Sebagai contoh, katakanlah Anda memiliki ketakutan tersembunyi akan kegagalan. Ketakutan ini bisa membuat Anda menunda-nunda atau menghindari resiko, meskipun itu berarti melewatkan peluang. Namun, di saat yang sama, Anda mungkin memiliki pikiran aspiratif yang mendorong Anda untuk sukses dan mencapai tujuan. Dua pikiran ini bisa terus bertentangan, menyulitkan Anda mengambil keputusan. Jadi, bagaimana kita menavigasi keinginan-keinginan yang bertentangan ini dan mengungkap pikiran tersembunyi yang menghambat kita? Pikiran tersembunyi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, yang pertama ketakutan tersembunyi akan penolakan. Anda mungkin memiliki ketakutan tersembunyi terhadap penolakan yang membuat Anda ragu untuk memulai hubungan baru atau berbicara di depan umum. Pikiran ini seringkali berasal dari pengalaman masa lalu, seperti merasa ditolak oleh teman atau keluarga. Akibatnya, Anda cenderung menghindari situasi sosial atau peluang yang memerlukan keberanian untuk tampil di hadapan orang lain. Namun, di sisi lain, Anda mungkin memiliki keinginan yang mendalam untuk terhubung dengan orang lain dan mendapatkan persetujuan mereka. Konflik ini dapat membuat Anda merasa terjebak antara mengambil tindakan dan tetap berada di zona nyaman Anda. Cara mengatasinya dengan mengenali asal-usul ketakutan tersebut
dan berlatih bertahap menghadapi situasi sosial yang menantang, Anda dapat mulai mengatasi pola pikir ini. Yang kedua, keyakinan tersembunyi bahwa Anda tidak cukup baik. Beberapa orang membawa keyakinan bahwa mereka tidak cukup baik untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup. Seringkali tanpa menyadarinya. Keyakinan ini bisa muncul sebagai keraguan diri saat menghadapi tugas penting atau proyek besar. Misalnya, Anda mungkin menolak tawaran pekerjaan impian karena merasa bahwa Anda tidak memenuhi syarat, meskipun Anda memiliki kualifikasi yang cukup. Di sisi lain, Anda mungkin memiliki motivasi untuk berkembang dan membuktikan diri, tetapi keyakinan negatif tersebut terus membatasi langkah Anda. Cara mengatasinya, melakukan afirmasi positif, membangun self-compassion, dan merayakan pencapaian kecil dapat membantu mengubah pola pikir ini secara perlahan. Pikiran-pikiran ini tidak hanya mencerminkan konflik internal, tetapi juga peluang untuk tumbuh dan mengembangkan kesadaran diri. Salah satu teknik yang sangat efektif untuk mengungkap pikiran tersembunyi adalah latihan refleksi diri. Artinya, meluangkan waktu untuk mengamati pikiran dan emosi Anda tanpa menghakimi, untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang sebenarnya menggerakkan Anda. Ini bukan tentang mengubah pola pikir atau emosi Anda, tetapi menjadi lebih sadar akan keberadaannya. Semakin Anda sadar, semakin Anda bisa mengendalikan pikiran dan emosi Anda, serta membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. Kuncinya adalah bersabar dan penuh kasih kepada diri sendiri saat Anda menjelajahi pikiran tersembunyi Anda. Ingatlah, pikiran-pikiran ini adalah bagian dari diri Anda, dan mereka tidak akan pergi kemana-mana. Dengan mengakui dan menerima mereka, Anda dapat mulai mengubah perspektif Anda dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan transformasi. Menjadi sadar akan pikiran tersembunyi sangat penting untuk kesejahteraan mental kita. Ketika kita tidak menyadari pikiran dan emosi kita dapat merasa terjebak, cemas, dan depresi. Namun, dengan menyinari pola-pola tersembunyi ini, kita dapat mengambil kendali atas hidup kita dan membuat perubahan positif yang bertahan lama. Saya ingin mendengar pengalaman Anda. Apa pikiran tersembunyi yang pernah Anda ungkapkan dalam pikiran Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk melihat video saya yang lain tentang kesadaran diri untuk wawasan dan teknik lebih lanjut.